Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai usaha dan energi. Kemarin kita sudah membahas prinsip-prinsip penghitungan energi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai usaha lanjutan part 2 dan juga kita akan membahas mengenai energi pula gitu ya. Jadi kita akan membahas juga mengenai energi. Nah, kemarin saya sudah bahas mengenai konsep daripada energi itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan memberitahukan bahwa ternyata selain kita dapat menghitung usaha secara matematis gitu ya dari tinjauan vektor, kita bisa juga mendapatkan nilai usaha gitu ya. Saya akan besarkan PPT-nya. Ternyata kita bisa juga menghitung usaha dari grafik F versus X gitu ya. Jadi grafik F terhadap X gitu. Grafik gaya terhadap perpindahannya gitu ya. X itu di mana X ini adalah perpindahannya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ya, kita lihat di sini. Kalau misalkan kita punya grafik F terhadap X seperti ini, kemudian kita ditanya berapa usaha dari posisi X1 dan X2, maka kita bisa menghitungnya dengan menghitung luasan daerah ini. Karena luas daerah ini sebetulnya sama saja dengan menghasilkan usaha gitu ya. Jadi kalau kita lihat rumus usaha itu sendiri kan dasarnya itu adalah vektor F dikalikan dengan displacement-nya atau perpindahannya, berarti delta S, vektor delta S. Nah, sebetulnya yang juga dilakukan di sini juga sama, bahwasanya menghitung luas daripada area di bawah kurva ini sama saja dengan menghitung dengan menggunakan rumus, yaitu dengan F dikalikan dot dengan delta S. Namun dalam hal ini adalah disajikannya dalam bentuk F terhadap X gitu ya, grafik F terhadap X. Nah, ketika kita punya kurvanya seperti ini, maka kita dengan mudah dapat mencari usahanya gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalkan pada kurva yang seperti ini gitu ya, saya akan tulis di sini ya. Nah, kalau misalkan pada kurva yang seperti ini gampang ya kita menghitungnya. Tentunya ini gampang ya, bahwasanya luasannya adalah berbentuk persegi. Berarti W di sini akan sama dengan luasan dari persegi tersebut. Yang mana panjangnya ini kita definisikan, misalkan ini titik X2 dan di sini adalah X1, maka di sini panjangnya adalah X2 dikurangi X1, betul nggak? Yang mana ini tidak lain tidak bukan adalah delta X gitu. Nah, eh, berarti kan di sini kita lihat bahwa panjang ini adalah sebesar delta X dan panjang ini adalah sebesar F gitu ya. Sebesar F. Maka luasan ini adalah F dikalikan dengan delta X pada kasus ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini kan sebetulnya mirip-mirip dengan rumus usaha yang sebetulnya, tapi ini dalam bentuk skalar gitu ya. Langsung dalam bentuk skalar dan ini hanya berlaku ketika menghitung usaha. Nah, ini gampang ya kalau misalkan bentuk-bentuknya seperti ini gampang ya. Kenapa? Karena ini membentuk luasannya itu membentuk grafik-grafik yang mudah. Namun bagaimana kalau misalkan membentuk kurva yang membentuk luasan daerah luasan yang asimetrikal? Ya, maka dengan ini kita harus menggunakan yang namanya integral. Nah, kalau misalkan Anda tidak tahu mengenai aturan dasar integral, Anda bisa kembali ke video saya mengenai gerak parabola part yang pertama. Saya membahas di situ beberapa dasar aturan integral. Itu ataupun juga Anda bisa mencarinya di YouTube. Tapi jarang sekali pada soal-soal SMA itu disajikan soal-soal yang menghitung luas usaha dengan menggunakan integral. Jadi kalau misalkan seperti ini, berarti luasannya adalah kita mencari luasan daripada ini, berarti kan usaha di sini adalah sama dengan luasan daripada grafik ini, betul ya? Nah, bagaimana cara menghitung luasannya ya? Kita dengan menggunakan integral.
Integral itu ya sebetulnya kita sama saja dengan menghitung luas daerah di bawah kurva, tapi untuk bentuk-bentuk yang asimetrikal. Jadi integral, nah batasnya dari mana? Kita mau menghitung dari luasan dari X1 menuju ke X2, berarti batasnya X1 menuju ke X2. Nah, katakanlah ini grafiknya namanya grafik fx. Jadi berarti kita mau mencari luasan daerah di bawah kurva dari fx. Berarti integral X1 menuju ke X2 dari fx. Nah, karena ini terhadap fx, maka ini kita tambahkan elemennya namanya dx ya. Karena dia fungsinya bekerja berdasarkan x, berarti elemennya ini di sini itu dx gitu ya. Ya ini agak rumit lah. Tapi ini sangat berguna ketika Anda belajar mengenai usaha dalam taraf yang lebih advance gitu ya. Gitu, dan di mana ini bisa Anda simpan gitu ya. Silahkan bisa Anda pelajari gitu ya. Ini untuk daerah luasan yang asimetrikal. Oke. Nah, oke kita lanjutkan. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kalau misalkan kita diberikan misalkan seperti ini. Nah, berarti kalau seperti ini sama, ketika kita disuruh mencari usahanya, maka kita dapat menyelesaikan soal ini dengan mudah dengan menghitung luasannya. Gitu, luasan daripada ini ya, kemudian ini gitu kan ya. Nah, kalau kita coba kerjakan ya, mungkin saya nggak akan mengerjakannya dengan cara yang panjang gitu ya. Saya nggak akan menjabarkan secara panjang, nanti akan saya berikan contoh. Nah, tapi satu hal yang harus saya note, ketika luasannya itu berada di atas sumbu X, ini kan sumbu X ya. Ketika luasan itu berada di sumbu X, berarti dia itu positif. Luasannya di atas sumbu X. Ya, ini harus saya note. Tapi nilainya menjadi negatif ketika luasannya di bawah sumbu X gitu ya. Jadi berarti kalau misalkan kita mau mencari luasan ini gitu kan ya. Nah, ini kita mau menghitung usaha daripada grafik ini, maka kita dapat menghitungnya dengan ini kan sebetulnya bentuknya agak kompleks ya. Ini ada trapesium, kemudian ada segitiga. Kita bisa mendissect ini menjadi beberapa bagian. Katakanlah daerah ini kita sebut sebagai L1, kemudian ini sebagai L2 ya, ini segitiga, ini persegi, kemudian ini sebagai L3. Nah, berarti usaha totalnya adalah luasan daripada L1 ditambah dengan luasan daripada L2 tapi dikurang dengan luasan dari L3. Kenapa? L3 ini terbentuk dia di bawah sumbu X ya, luasan di bawah kurvanya di bawah sumbu X. Jadi harus bernilai negatif. Nanti kita akan ada contoh soalnya ya. Oke. Nah, kita coba lanjutkan ya. Nah, ini saya sudah juga beritahukan usaha oleh berbagai gaya. Jadi kalau misalkan kita ingin menghitung Y total, kita tinggal menghitung secara aljabar usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya kemudian ditotalkan. Nah, itu sebetulnya sifat ini sebetulnya tidak perlu Anda hafalkan selama Anda tahu rumus asli daripada usaha yaitu F vektor F dot delta S, maka Anda dapat mencari usaha total tanpa Anda harus mengingat sifat ini gitu ya. Oke, ini untuk energi kita nantikan dulu sebentar ya. Nah, kalau kita lihat ambil contoh soal gitu untuk soal yang tadi gitu kan ya. Jadi kita ambil misalkan soal ini gitu kan ya. Saya buka whiteboard saya. Nah, set. Nah, saya ambil soal ini ya. Jadi kalau misalkan jadi sebuah gaya, ini saya kasih contoh soal. Sebuah gaya berubah-ubah bekerja pada benda diam bermasa 2 kg. Jadi di sini masanya adalah 2 kg.
gitu kan ya. Oke, jadi masanya adalah 2 kilogram, seperti itu. Nah, kemudian ya, ini masanya 2 kilogram, masanya adalah 2 kilogram. Kemudian pada perubahan gaya terhadap perpindahan dirumuskan oleh grafik di bawah ini. Jadi tentukanlah yang pertama ya, yang pertama tentukanlah W ketika berpindah sejauh 5 meter. Kemudian yang B disuruh menentukan W sejauh, ini bukan 5 meter ya, ini maksudnya itu adalah 4 meter ya. Jadi berpindah sejauh 4 meter, kemudian di sini 6 meter. Nah, yang C adalah V ya, kelajuan benda setelah menempuh jarak sebesar 6 meter, gitu kan ya. Nah, cara kita mengerjakan soal ini ya, caranya adalah kalau kita lihat di sini ya, ini sama saja dengan kita menghitung luasan di bawah kurva, gitu kan ya. Kita menghitung luasan di bawah kurva. Nah, kalau misalkan kita menghitung W sejauh 4 meter, berarti kita harus menghitung dari jarak 0 menuju ke dari jarak 0 kemudian ke 4 gitu ya. 4 berarti luasannya yang terbentuk adalah ini. Itu. Nah, berarti membentuk segitiga ya. Sorry, bukan segitiga, segi 4 ya. Atau orang dulu namanya ini bujur sangkar atau persegi panjang gitu ya. Ini panjangnya adalah di sini 4 ya kalau kita lihat secara geometrisnya, dan di sini adalah 5. Maka luasan ini adalah 4 kali 5, 20 meter. Berarti usahanya adalah 20, sorry, 2, ya kalau untuk luasan sih 20 meter, tapi kan ini usaha. Usaha ini satuannya adalah joule gitu. Berarti nilainya adalah 20 joule gitu, gampang ya. Kemudian yang B kalau misalkan sejauh 6 meter. Nah, kalau sejauh 6 meter ini ada dua bangun, dua bentuk yang terbentuk gitu ya, dua bangun yang terbentuk, ada segitiga dan juga segi empat. Nah, segi empatnya kita sudah tahu. Katakanlah ini kita sebut sebagai luasan yang pertama. Nah, untuk luasan yang kedua ya, untuk luasan yang kedua berarti kita gambarkan saja berbentuk segitiga. Nah, ini panjangnya dari 4 ke 6, berarti panjangnya berapa? Selisihnya 2 gitu. Nah, kemudian dari sini ke sini berapa? Berarti kan ini dari 0 ke 5, berarti di sini 5. Nah, dengan menggunakan ini kita sebut sebagai luasan yang kedua. Nah, dengan menggunakan rumus segitiga sederhana ya, berarti luasannya adalah luasannya adalah L sama dengan setengah dikali 5 dikalikan dengan 2. Berarti ini adalah 5 gitu ya. Maka usahanya adalah 5 joule gitu. Nah, yang B itu kan ditanya 6 meter. Berarti 6 meter itu usaha totalnya, ini usaha yang kedua gitu. Ini usaha total. Nah, usaha total atau bisa juga ini kita sebut sebagai usaha pertama ya, karena nanti kita akan gunakan di B. Ini adalah 20 joule. Nah, usaha total itu kan usaha yang pertama ditambah usaha yang kedua. Usaha yang pertama adalah 20 joule dan usaha yang kedua adalah 5 joule. Berarti usaha totalnya adalah 25 joule. Berarti jawabannya 25 joule. Gitu kan ya. Nah, yang ditanya di sini adalah kelajuan benda setelah berpindah sejauh 6 meter. Gitu ya. Nah, karena di sini kita lihat bahwa di sini kita lihat kelajuan benda setelah berpindah sejauh 6 meter. Gitu kan ya. Nah, di sini sebetulnya kita bisa menggunakan, nah, mungkin untuk bagian C ini kita akan lewatkan dulu karena belum saya ajarkan ya di situ. Nah, tapi nanti akan saya bahas ya. Tapi untuk saat ini kita akan lewatkan dulu. Tapi yang mau saya bahas ini adalah menghitung luasan luasan di bawah kurva
untuk mencari usaha gitu. Oke. Oke. Nah, kita akan lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke topik kita yang berikutnya. Nah, kita akan bahas mengenai energi gitu. Nah, energi itu Anda bisa tahu lah bahwa energi itu eh, kalau kita lihat secara definisi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja gitu. Jadi antara usaha dan energi itu sebetulnya memiliki hubungan yang erat dan hubungan yang seperti lingkaran setan sebetulnya. Karena ketika kita berbicara tentang usaha, usaha itu selain secara matematis dideskripsikan sebagai perkalian antara dideskripsikan sebagai perkalian vektor gaya dengan vektor perpindahan, perkalian dot vektor gaya dengan vektor perpindahan, bisa juga kita bilang sebagai perubahan energi. Makanya nanti ada hubungan antara usaha dan energi yang dinyatakan dalam suatu rumus gitu. Nah, namun ketika kita berbicara tentang energi nih, energi itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi kalau kita bilang usaha adalah perubahan energi, ketika kita bicara tentang energi, itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi bolak-balik sebetulnya. Apa itu usaha? Apa itu usaha? Perubahan energi. Apa itu energi? Kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, jadi berubah-ubah gitu. Jadi nah, never ending cycle gitu ya. Itu yang menarik. Tapi ya begitulah ya. Nah, kalau kita lihat sendiri bentuk dan sumber energi kan tentu ada banyak gitu kan ya. Nah, kalau energi itu 5 bentuk utamanya itu ada energi mekanik dalam fisika ya. Energi mekanik, ada energi kalor gitu. Nah, energi mekanik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak gitu. Nah, kemudian energi kalor atau kita sebut juga dengan energi panas, ada juga energi kimia, elektromagnetik ya, listrik, magnet cahaya dan energi nuklir ya yang saat ini menjadi alternatif dalam sumber daya energi gitu. Nah, energi sendiri ada beberapa sumber ya. Kita bisa mendapatkan energi dari matahari, kemudian dari fosil, angin, air, gelombang, panas bumi, energi nuklir. Bahkan sampai saat ini sudah lebih banyak lagi penelitian mengenai sumber-sumber energi yang terbarukan yang mungkin bisa menjadi alternatif dalam mendapatkan sumber energi yang ramah lingkungan ya. Gitu. Ini mengenai energi gitu. Nah, kita akan bahas jenis-jenis energi dalam menganalisa gerak dari suatu benda gitu ya. Jadi kita akan bahas itu. Jadi kita akan lebih fokus kepada itu, energi-energi yang terlibat dalam pergerakan benda. Nah, jadi eh, nah ini ya, tadi balik lagi energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, jenis energi pertama yang akan kita pelajari adalah energi kinetik. Jadi energi kinetik pasti Anda sudah mendengar ya istilah ini dari sejak SD karena dari SD itu sudah diajarkan. Nah, jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda akibat benda tersebut memiliki kecepatan atau akibat pergerakan benda tersebut gitu. Jadi kalau kita lihat dari rumusnya, energi kinetik itu besarnya adalah setengah mv kuadrat. Nah, kalau misalkan kita lihat hanya dimiliki energi kinetik hanya dimiliki oleh benda yang bermassa dan juga benda yang memiliki kecepatan. Karena kalau kita lihat dari rumus, gak mungkin dong. Kalau misalkan masanya 0 tidak bermassa, maka energi kinetiknya menjadi 0. Maka dari itu syarat dari benda yang memiliki energi kinetik adalah benda yang bermassa, gitu ya. Kemudian kita juga punya syarat bahwa kecepatan itu harus ada nilainya. Karena kalau misalkan benda itu diam, kecepatannya 0, maka dia tidak punya energi kinetik. Maka kita dapat dapat menyatakan bahwa energi kinetik hanya dimiliki oleh benda yang bergerak atau memiliki kecepatan. Nah,
energi kinetik itu rumusnya balik lagi setengah mv kuadrat dengan eka energi kinetik dalam satuan joule. Jadi energi dengan usaha itu memiliki satuan yang sama-sama joule. Kemudian ada massa benda, kilogram, kemudian kecepatan benda, meter per second gitu ya. Dan ini standar lah ya. Jadi itulah yang disebut dengan energi kinetik. Saya rasa untuk contohnya gampang lah ya. Saya nggak perlu kasih contoh karena memang untuk menghitung energi kinetik itu tidak terlalu ribet. Nah, kemudian ada namanya energi potensial gravitasi. Gitu. Jadi energi potensial itu sendiri ada banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan energi kinetik itu jenisnya ada satu. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang energi potensial itu ada banyak. Ada energi potensial gravitasi, energi potensial listrik, energi potensial kinetik, pegas gitu ya. Nah, kalau sekarang kita bahas energi potensial gravitasi dulu. Nah, pada energi potensial gravitasi ini adalah jenis energi yang dimiliki benda karena pengaruh tempat kedudukannya. Ya. Yang relatif kalau terhadap permukaan bumi itu dia ada ketinggian di situ. Jadi kalau kita lihat bahwasanya energi potensial ini dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya terhadap suatu acuan gitu. Dalam hal ini ketinggiannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari rumus EP sama dengan mgh. Jadi energi potensial sebanding dengan massa, dengan gravitasi dan juga ketinggian benda tersebut. Nah, kalau massa udah jelas ya bahwasanya energi mutlak energi hanya boleh dimiliki oleh benda bermassa. Nah, yang menarik adalah bahwa energi potensial gravitasi ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi kalau misalkan energi potensial benda yang berada 10 meter di bumi dengan di Mars itu bisa berbeda. Kenapa? Karena gravitasi buminya percepatan gravitasinya itu di bumi dengan di Mars itu bisa berbeda gitu. Nah, yang terakhir ini yang poin penting, bahwasanya ada faktor H di sini atau ketinggian benda terhadap titik acuan. Kalau kita lihat bahwa semakin besar nilai H, maka nilai energi potensialnya pun juga akan semakin besar. Jadi, semakin tinggi benda, maka semakin besar energi potensialnya. Ini adalah konsep penting yang harus dimiliki. Bahwasanya energi potensial gravitasi itu dipengaruhi oleh ketinggiannya. Ini satu konsep yang harus ditanamkan. Jadi kita sudah tahu dua ya, energi kinetik dan energi potensial. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, saya punya benda seperti ini yang tentunya benda ini memiliki gaya berat gitu kan ya. Nah, gaya berat gitu ya. Nah, benda ini nih dia terletak sejauh H dari tanah, katakanlah di sini acuannya. Maka di sini dia punya energi potensial gitu. Ya, dia punya energi potensial. Nah, yang menariknya ketika dia berada di tanah, maka apakah dia punya energi potensial lagi? Nggak ada. Kenapa? Karena ketinggiannya itu sudah tidak ada terhadap acuan tanahnya itu dia bernilai 0. Maka energi potensialnya hilang. Nah, satu konsep yang penting ketika kita berbicara tentang energi adalah bahwasanya energi itu terkonservasi. Nah, ketika ketika dia sudah sampai di tanah, energi potensial kan sudah tidak ada. Lalu kemana energi potensial itu pergi? Apakah energi potensial itu musnah? Padahal tadi dimiliki nih oleh si benda ini, si bola. Tapi tiba-tiba berubah. Nggak ada. Kemana perginya energi potensial itu? Nah, balik lagi kita tahu ada yang namanya energi kinetik. Nah, energi potensial yang tadi ada ketika berada pada suatu ketinggian, itu sebetulnya yang terjadi adalah bukan energinya musnah atau bagaimana, tapi yang terjadi adalah ada konversi energi. Dari yang sebelumnya energi potensial, secara perlahan ketika dia turun, energi potensial yang dimiliki oleh si bola itu terdegradasi, terkonversi menjadi energi kinetik. Dan pada posisi di bawah, posisi di tanah, semua energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik. Nah, ini adalah konsep penting mengenai hukum kekekalan energi yang nanti kita akan pelajari di selanjutnya ya.
Tapi ini adalah satu konsep penting ya, bahwa energi potensial, energi kinetik itu sifatnya kekal. Mereka hanya berubah, berkonversi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oke? Itu sekilas nanti untuk bab pembahasan kita selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah energi potensial pegas. Gitu ya. Energi potensial pegas, EP ya, seringkali kita nyatakan sebagai EP. Nah, energi potensial pegas adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda disebabkan oleh adanya pegas. Jadi energi potensial ini dimiliki hanya oleh pegas atau benda elastis yang besarnya itu berbanding lurus dengan konstanta pegas K dan kuadrat simpangannya. Jadi kalau saya bahas sedikit gitu tentang bagian ini gitu ya, saya akan bahas sedikit tentang pegas. Nah, eh di sini ketika ketika eh ini ya mana ya? Oke. Oke. Saya bahas di sini aja ya. Nah, jadi kalau kita bahas energi potensial pegas gitu. Nah, pegas itu kan dia sebetulnya ya. Pegas itu sebetulnya ketika eh kita mampatkan, maka ya ketika misalkan ini posisi pegas nih ya sebelum dimampatkan, sebelum kita dorong. Nah, ketika kita mendorong pegas ini sebesar F, nah Anda pasti ada merasakan kan kayak si pegasnya ini pengen balik ke posisi awal. Kalau misalkan kita tekan dia kayak ada gaya yang membuat si pegas ini pengen kembali ke posisi awal. Dari yang awalnya terdorong mau terrelaksasi lagi. Dari yang tadinya terkontraksi mau terrelaksasi itu, terrelaksasi lagi. Nah, besarnya gaya relaksasi tersebut menurut hukum Hooke, besarnya gaya relaksasi itu atau kita sebut ini sebagai gaya pemulih, ini besarnya adalah sama dengan eh, sebanding dengan X gitu ya, sebanding dengan pergeseran daripada si pegas tersebut dari titik setimbangnya. Katakanlah titik setimbangnya ke sini, gitu kan ya. Nah, setelah dia termampatkan, dia jadi berpindah ke sini. Nah, jadi ada perpindahan di sini sebesar delta X atau kita sebut saja dengan X. Nah, menurut hukum Hooke, F-nya ini gaya pegasnya ini, gaya pemulihnya ini akan sebanding dengan perpindahan pegas tersebut, titik pusatnya ini dari titik pusatnya ini sorry. Jadi gaya pegasnya itu akan selinier, akan berbanding lurus dengan perpindahan pegas tersebut, titik pusatnya itu terhadap titik setimbangnya. Titik setimbang itu pada saat ketika si pegas itu belum termampatkan. Jadi ini katakanlah ini titik setimbang, ini istilah baru ya. Jadi ada yang namanya titik setimbang kalau dalam pegas. Jadi titik tengah gitu yang menjadi pusat massa daripada pegas. Nah, katakanlah ketika dimampatkan dia bergeser menjadi pusat massanya tuh di sini. Maka titik pusat massanya ini dari yang sebelumnya di sini ya berpindah menjadi ke sini. Maka pusat massanya ini berpindah sejauh katakanlah X. Nah, ternyata ditemukan oleh hukum Hooke dia nilai-nilai gaya-gayanya itu, gaya pegasnya itu sebanding dengan perpindahan tersebut. Nah, kalau kita nyatakan dalam rumus FP itu sama dengan KX gitu kan ya. Atau kalau kita ini dalam bentuk skalar ya. Tapi kalau dalam bentuk vektor FP itu nilainya adalah minus KX gitu. Dimana K ini adalah konstanta pegas. Jadi pegas ini punya konstanta. Konstanta kekakuan ya. Bisa juga ini disebut sebagai konstanta kekakuan dari pegas. Bisa juga disebut sebagai seperti itu. Dan satuannya Newton per meter gitu. Nah, kalau kita lihat ya, ini adalah
cara kita untuk menghitung gaya pegasnya gitu. Gaya pegas, gaya pemulih. Ya, ini adalah gaya pemulih. Ini jadi adalah gaya pemulih. Gitu kan ya. Sebesar Kx atau kalau dalam vektor besarnya adalah min Kx gitu. Oke, min Kx. Nah, kalau kita lihat di sini ya, itu untuk menghitung gaya besarnya gaya pegasnya. Namun bagaimana kalau misalkan disuruh mencari energi potensialnya, ya. Nah, jadi ketika benda awalnya tidak termampatkan, energi potensial pegasnya bernilai 0, tidak ada nilainya. Tapi ketika dia dimampatkan, maka balik lagi, ya, dia menjadi ada gaya pegas yang mau membuat benda si pegasnya itu kembali ke posisi semula. Itu artinya di situ juga ada energinya, energi potensial yang tersimpan ketika kondisi belum termampatkan tersebut, kondisi setelah termampatkan tersebut. Jadi setelah termampatkan dia menjadi ada energi potensialnya seperti itu. Jadi energi potensialnya jadi ada akibat daripada pegasnya itu dikompresi gitu istilahnya. Nah, besarnya itu kita bisa cari dengan menggunakan integral dan nanti akan didapatkan rumusnya adalah EP sama dengan setengah Kx kuadrat. Nah, jadi ini yang harus Anda ketahui dulu ya mengenai energi potensial pegas. Itu jadi energi potensial pegas nilainya adalah setengah Kx kuadrat. Gitu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis daripada energi gitu yang perlu kita ketahui. Ada energi kinetik, energi potensial gravitasi dan juga energi potensial pegas seperti itu. Ya. Nah, saya lihat dulu di sini ya. Oke, ya. Oke, saya lihat dulu dari yang di sini. Oke. Nah, mungkin bagaimana kalau misalkan saya kasih contoh soal ya untuk energi potensial pegas ini ya. Misalkan saya kasih contoh soal ya. Saya kasih contoh soal di whiteboard. Contoh soal apa tadi? Energi potensial pegas. Tebal banget ya. Oke. Oke. Contoh soal energi potensial pegas. Seorang anak. Jadi ada seorang anak menekan pegas yang memiliki konstanta kekakuan sebesar 150 Newton per meter gitu kan ya. Yang memiliki konstanta kekakuan sebesar 150 Newton meter. Anak tersebut mengkompresi pegas sehingga pegas berpindah posisi dari X sama dengan 10 meter, X sama dengan 1 cm menuju ke X sama dengan 0,5 cm. Tentukan yang pertama
Fp gaya pegasnya, dan yang kedua adalah EK pegasnya. Nah, kalau misalkan kita coba jawab gitu kan ya soal ini gitu ya. Ini sebenarnya soal gampang ya sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan kita coba jawab gitu ya, kita coba jawab. Di sini ada informasi tentang konstanta kekakuan, maka di sini kita tulis K-nya adalah 150 Newton per meter. Nah, anak tersebut mengkompresi pegas sehingga pegas berpindah posisi dari X sama dengan 1 meter menuju ke X sama dengan 0,5 cm gitu. Jadi, kalau kita gambarkan pegasnya gitu ya, seperti ini. Jadi awalnya ya, awalnya pusat pegasnya itu di sini. Pegasnya itu awalnya di sini, X-nya sama dengan 1 cm. Kemudian di posisi selanjutnya ya, di posisi selanjutnya dia terkompresi gitu. Terkompresi sehingga dia katakanlah bergeser ya dari yang awalnya di sini X sama dengan 1 meter menjadi ke ini X1-nya dan lalu ke X2. Dia bergeser menuju ke posisi 0,5, atau saya ganti deh, jangan 0,5 deh. Saya ganti jadi 0,3 lah ya. 0,3. Nah, jadi saya ganti 0,3 gitu kan ya. Berarti ini sini X2-nya adalah 0,3 gitu ya. Sini 0,3. Nah, berarti di sini kalau misalkan kita disuruh mencari yang pertama ya, F-nya. F pegas itu kan rumusnya K kali X gitu ya. Ini kita hitung dalam skalarnya aja ya, skalar. Kita hitung skalarnya saja. Nah, berarti kan Fp sama dengan Kx gitu ya. Berarti 150 dikalikan dengan X. X di sini adalah, ya yang harus di-note adalah X di sini adalah bukan posisi akhir daripada pegas tersebut, tapi perpindahan. Ya, di sini perpindahan yang harus di-note gitu ya, perpindahan pegas dari posisi awal ke posisi akhir gitu ya. Nah, karena di sini posisi awalnya adalah 1 cm, kemudian X2-nya adalah 0,3 cm, maka dia berpindah sejauh berapa dari 1 cm ke 0,3 posisinya. Nah, berarti berapa perpindahannya? Berarti 1 dikurang 0,3 yaitu 0,7. Ya, jadi yang dimasukkan sini adalah 0,7. Nah, masalahnya di sini satuannya apa? Satuannya sentimeter gitu kan ya. Jadi satuannya sentimeter. Nah, jadi di sini kita lihat ya, maka di sini didapatkan bahwa delta X-nya di sini adalah 0,7 cm. Maka delta X dalam satuan meter 0,7 dikali 10 pangkat minus 3. Karena dari centimeter ke dari sentimeter ke meter. Itu naik 3 tingkat ya. Naiknya 2, naiknya 2 ya. Berarti ini 10 pangkat minus 2. Oke. Berarti di sini menjadi ini meter, maka delta X-nya adalah 7 kali 10 pangkat minus 3 meter. Maka di sini X-nya jadi 7 kali 10 pangkat minus 3. Nah, Fp-nya satuannya apa? Kalau F kan ya berarti gaya, ini satuannya Newton. Berarti Fp nilainya adalah berapa ini? 15, 30, 40, 60, 75, 90. 90, 900 ya. Kali 10 pangkat minus 3 Newton. Maka Fp ya. Sorry. Bukan 900, bukan. Fp-nya berarti 15, 30, 45, 60, 75, 90. 1050 ya. 1050 dikali 10 pangkat minus 3 gitu ya. Jadi 10 pangkat minus 3
Newton gitu kan ya. Kita bisa sederhanakan ini menjadi 1050 dibagi dengan 1000 gitu. Ya. Nah, maka ini kita dapatkan ini hasilnya adalah ini coret 10,5 1,05 ya, 1,05 Newton. Jadi jawabannya adalah segitu ya. Kali 7 kali 10 pangkat minus 3. Ya, jadi jawabannya adalah 1,05 Newton. Jadi gampang ya, itu untuk FP-nya. Kemudian yang B itu adalah EP. EP pegas itu nilainya adalah setengah KX kuadrat. Berarti setengah dikali K-nya adalah 150, kali X-nya adalah tadi 7 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat. Berarti ini setengah kali 150. Oh, langsung aja 75 ya. Ini 75 dikali 49 kali 10 pangkat minus 6. Jadi ini bisa kita pakai kalkulator. Emang angkanya agak jelek karena ini saya bikin soalnya spontan. Uhui gitu. 10 pangkat minus 6. Berarti nilainya adalah di sini sekitar 0,003675 Joule. Ya, jadi ini soalnya gampang ya. Nah, jadi seperti itu ya cara berpikirnya gitu, cara kita mengerjakan soalnya ya. Oke. Nah, itu untuk soal tentang soal mengenai energi potensial pegas ya. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu mengenai hubungan usaha dan energi. Jadi kalau misalkan tadi Anda perhatikan kata-kata saya, bahwasanya usaha itu adalah perubahan energi, dan energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, pada pembahasan kita yang ini, kita akan membahas apa sih hubungan antara usaha dengan energi. Nah, kalau kita lihat, sekarang kita bahas usaha dengan energi kinetik gitu ya. Nah, kita akan eh, melihat hubungan usaha dengan energi gitu. Nah, ini penurunan rumusnya ya, sebetulnya agak ribet gitu ya. Sebetulnya kita memerlukan kalkulus untuk mempelajarinya sebetulnya gitu. Nah, di sini saya akan lewatkan untuk penurunan rumusnya. Anda bisa baca sendiri ini penurunan rumusnya dengan menggunakan integral gitu ya. Jadi kalau Anda tahu ya bahwa W itu kan integral dari f dx gitu ya. Nah, dalam hal ini kan f itu kan bertindak sebagai jumlahan usaha gitu ya. Jumlahan gaya gitu. Nah, jadi karena jumlahan gaya gitu, maka bisa kita ganti menjadi sigma fx dx. Nah, sigma f itu kan samanya kayak MA. Gitu ya, berarti MA. Nah, kita mau mengunting usaha dari posisi XI menuju ke XF, maka XI ini menuju ke XF. Nah, sigma fx itu kita ganti menjadi MA dx gitu ya. Nah, karena MA ini bisa kita ubah menjadi sedemikian seperti ini ya, maka akan jadi seperti ini, dan ini adalah rumus akhirnya. Memang agak sulit. Tapi saya akan langsung berikan saja kesimpulannya bahwa di sini usaha dan energi kinetik itu berhubungan. Ternyata ditemukan bahwasanya bahwasanya usaha itu ya, bahwasanya ini sini nggak ada ya. Saya tulis aja di whiteboard gitu ya. Nah, ternyata ditemukan bahwasanya gitu ya. Saya akan tulis di bawah ya. Ini beda subbab ya. Ini hubungan usaha energi gitu ya. Kita bahas tentang hubungan usaha dan energi. Kita bahas dengan energi kinetik.
Nah, ternyata ditemukan bahwa sebetulnya usaha itu kita bisa menghitung usaha total. Kita bisa menghitung usaha total dengan cara kita menghitung perubahan energinya, delta EK gitu. Nah, ini adalah hubungan penting yang bisa kita yang harus dicatat karena kita bisa mempersingkat penghitungan daripada usaha total dengan cara kita melihat perubahan energi kinetiknya. Bayangkan kalau misalkan sistemnya itu melibatkan banyak gaya, kemudian kita harus menghitung satu-satu usaha oleh gaya tersebut, tentu itu akan menjadi ribet. Nah, ternyata cara cepatnya adalah kita tinggal menghitung perubahan energi kinetiknya. Kalau kita disuruh mencari kalau kita disuruh mencari perubahan energi kinetik itu kan sebetulnya mudah. Kita tinggal melihat energi kinetik awal dan energi kinetik akhir, gitu ya. Nah, energi kinetik itu kan hanya bergantung kepada kecepatan kan. Nah, berarti yang kita perlu hitung hanya kecepatan akhir dan kecepatan awal benda. Kita bisa dapatkan energi kinetik akhir dan energi kinetik awal benda, dan dari situ kita bisa mendapatkan usaha total, gitu. Nah, ini adalah hubungan energi kinetik dengan usaha. Atau di sini bisa kita jabarkan ya, W total ini sama dengan EK 2 kurangi dengan EK 1 ya. Nah, di sini saya kasih keterangan W ini adalah usaha dalam satuan joule dan EK itu adalah energi kinetik dalam satuan joule juga gitu ya. Nah, oke, itu mengenai untuk energi kinetik ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke usaha dan hubungan usaha dengan energi potensial gravitasi. Ya, kalau kita lihat kalau kita menjatuhkan benda dari posisi 1 ke posisi 2 sejauh h, maka menurut teorema usaha itu kan ini sama saja dengan integral F dh gitu kan ya. Integral F dh dengan di sini kita mau menghitung posisi dari H1 menuju ke H2. Nah, ini dengan menggunakan integral ya. Nah, karena gaya yang terlibat adalah gaya gravitasi, maka dia nilainya negatif gitu ya. Jadi minus mg gitu. Nah, minusnya bisa keluar ya. Jadi minus dari integral mg dh gitu. Nah, ini bisa dengan menggunakan integral bla 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 gitu kan ya. Berarti di sini minus mg ini menjadi H1 dikurangi dengan H2. Nah, ternyata W ditemukan sama seperti energi kinetik tapi dia kebalik. Di sini adalah energi potensial 1 dikurangi energi potensial 2. Oke. Ini agak sulit ya. Tapi intinya adalah seperti ini. Gitu. Nah, intinya adalah seperti ini. Bahwasanya ternyata ditemukan bahwasanya hubungan usaha dengan energi potensial gravitasi itu sama besarnya dengan minus dari delta EP. Jadi usaha yang dilakukan oleh satu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi potensial benda tersebut gitu kan ya. Ya. Jadi kalau saya tulis di sini ya, ternyata hubungan antara usaha dengan energi potensial EP W, berarti di sini W sama dengan minus dari delta EP. Tapi biasanya minusnya ini nggak terlalu diperhatikan sih. Biasanya nggak terlalu diperhatikan. Biasanya tidak terlalu diperhatikan. Jadi bisa juga kita tulis W itu sebagai EP aja, delta EP aja. Dalam hal ini bisa kita tulis W sama dengan EP2 dikurangi dengan EP1 gitu. Oke. Jadi biasanya sih tidak diperhatikan gitu ya. Hubungan antara energi potensial dengan energi kita tidak terlalu memperhatikan nilai minus plusnya gitu. Nah, jadi ini untuk energi potensial gravitasi gitu ya. Jadi ini dua
Dua sifat penting yang harus Anda ingat gitu ya. Bahwasanya energi kinetik adalah perubahan usaha adalah perubahan energi kinetik, dan usaha juga bisa didefinisikan dengan perubahan energi potensial. Bisa juga yang tidak disebutkan di sini ya, energi potensi, energi mekanik gitu ya. Jadi kalau energi mekanik sebetulnya jumlahan dari energi kinetik dengan energi potensial. Nah, bisa juga kita definisikan usaha sebagai perubahan energi mekanik gitu. Tapi nanti energi mekanik kita bahas dulu, baru nanti saya akan tuliskan itu biar nyambung. Nah, saya jelaskan di sini ya bahwa ada yang namanya energi mekanik total. Jadi energi mekanik itu adalah energi total yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu sekaligus yang berada pada kedudukan posisi tertentu terhadap titik acuannya. Jadi energi mekanik itu penjumlahan secara matematis itu adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Sesimpel itu, oke? As simple as that. Jadi kalau energi mekanik itu adalah penjumlahan energi kinetik dengan energi potensial. Itu penting tuh untuk diperhatikan, ya. Nah, kalau misalkan kita tuliskan teorema usaha dengan energi, kita dapat tuliskan dalam bentuk energi total bahwa WNC ini sama dengan EF dikurangi dengan E0. Nah, maksudnya itu apa? Ya, maksudnya sebetulnya di sini adalah gitu ya. Maksudnya di sini adalah bahwasanya hubungan antara usaha usaha dengan energi mekanik, dalam hal ini energi mekanik itu sama saja dengan perubahan daripada energi mekanik tersebut. Nah, itu yang saya bilang. Ini teorema hubungan energi mekanik ya, energi mekanik dengan usaha. Oke. Ini harus diingat gitu ya. Jadi teorema kerja energi dapat dituliskan sebagai bentuk energi mekanik total bla 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 gitu kan ya. Nah, energi mekanik itu ya yang harus diingat sebetulnya adalah itu aja, energi kinetik tambah energi potensial. Nah, energi inilah yang menjadi patokan dalam nanti menghitung berbagai sistem dalam usaha dan energi gitu. Gitu ya. Jadi energi ini, jumlahan dari energi ini mendeskripsikan sistem yang ditinjau gitu. Nah, ternyata ditemukan bahwasanya energi mekanik ini dia itu bersifat kekal ya. Kalau misalkan tidak ada kerja yang dilakukan oleh gaya non konservatif atau WNC-nya sama dengan 0 ya, maka energi mekanik pada initial condition, pada kondisi awal akan sama dengan energi mekanik pada kondisi akhir gitu. Nah, gaya non konservatif itu yang kayak gimana? Jadi gaya non konservatif itu ya. Jadi gaya ini harus saya jelaskan ya, bahwa gaya non konservatif itu adalah gaya yang membuat benda yang membuat usaha dari benda, bukan usaha ding, yang membuat energi mekanik total dari sistem menjadi tidak konservatif. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi gaya yang membuat energi mekanik total dari sistem menjadi tidak konservatif. Artinya ketika ada yang namanya gaya non konservatif, misalkan energi mekaniknya itu awalnya itu 600 Joule, harusnya itu ketika mau dia berpindah posisi, mau dia kecepatannya berubah, maka total gaya energi mekaniknya itu sama nilainya di awal dengan di akhir. Tapi kalau misalkan ada gaya non konservatif,
itu menjadi dia itu nilainya berbeda. Kalau yang misalkan energi mekaniknya itu awalnya 600 bisa jadi pada saat di akhir itu jadinya 400. Jadi nggak konservatif dan hukum kekekalan energi mekanik itu jadi tidak berlaku. Nah, jadi kekekalan energi mekanik juga sering disebutkan sebagai hukum kekekalan energi mekanik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang sama yang bawah juga itu sebetulnya tambahan aja dari yang atas gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat ya, hukum konservasi energi berbunyi jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah. Ia akan tetap sama gitu. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Nah, ini bla 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 penurunannya bla 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 gitu kan ya. Nah, intinya adalah bahwa energi mekanik sebelum ini sama dengan energi mekanik sesudah. Ya, ini penurunan rumusnya aja sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat bahwasanya energi mekanik itu di awal dengan di akhir itu nilainya akan konservatif gitu, akan sama. Dengan catatan bahwa tidak ada gaya non konservatif yang bekerja pada benda tersebut gitu kan ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada gaya yang non konservatif? Bagaimana cara kita menghitung energinya gitu. Nah, sebetulnya gampang ya. Jadi saya kasih contoh gitu ya. Nah, yang harus di-note contoh gaya non konservatif itu adalah gaya gesek gitu ya. Jadi contoh gaya non konservatif ini adalah gaya gesek. Jadi ketika ada gaya gesek maka gayanya menjadi non konservatif. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung usaha pada gaya non konservatif gitu kan ya. Ini saya bikin slide baru ya. Nah, jadi kalau misalkan ya ini eh mengan Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau menganalisis atau jangan di sini deh. Saya ambil di whiteboard aja. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menganalisis. Nah, oke, bentar ke bawah dulu gitu kan ya. Nah, misalkan kita mau menganalisis usaha non konservatif. Jadi kalau misalkan pada ini konservatif dulu ya. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung usaha pada yang konservatif ya, menghitung usaha pada yang non konservatif, maka kan sebetulnya gampang untuk menganalisisnya. Jadi kalau misalkan ini dia awalnya di sini gitu sebesar energi mekaniknya itu 1 gitu ya. M1 ya pada kondisi awal gitu. Kemudian di sini dia berpindah menjadi ke sini. Jadi energi mekanik 2 gitu kan ya. Maka di sini walaupun dia berpindah posisi bagaimanapun energi mekanik yang pertama akan sama selalu dengan energi mekanik yang kedua. Itu akan selalu berlaku untuk kalau misalkan tidak ada gaya non konservatif gitu kan ya. Nah, tapi berbeda hal ketika misalkan ya ini pada eh, usaha konservatif ya. Konservatif. Nah, kalau misalkan non konservatif, kalau misalkan seperti ini. Saya punya benda seperti ini, dia ada gaya ditarik sebesar F besar ya. Bentar. Atau misalnya begini, ada benda awalnya dia bergerak dengan kecepatan sebesar V gitu. Nah, tapi dia ada gaya gesek
sebesar F kecil gitu. Nah, eh kalau misalkan seperti ini ya, maka pada satu satu titik dia akan berhenti setelah menempuh jarak sebesar katakanlah S gitu kan ya. Ketika dia menempuh jarak sebesar S, maka dia akan berhenti gitu. Jadi nanti di sini V-nya sama dengan 0 gitu. Nah, kalau misalkan menurut tinjauan usaha kalau kita meninjau sistem ini dengan usaha konservatif, maka sebetulnya nggak boleh dong si benda ini berhenti gitu. Karena apa? Karena energi kinetiknya di awal dia apa? Ada nilainya. Tapi ketika di akhir dia menjadi 0 itu kan tidak mungkin. Kenapa? Karena harusnya konservatif kalau kita meninjau dengan tinjauan usaha konservatif. Tapi kalau misalkan non konservatif maka kasusnya berbeda. Eh kalau misalkan kita tinjau nih ya. Berarti kan di sini awalnya di kondisi awal, katakanlah ini kondisi yang pertama, ini kondisi yang kedua. Untuk kondisi yang pertama kita lihat ya. Untuk kondisi pertama dia punya energi kinetik ya. Dia sebesar setengah mv kuadrat gitu. Nah, tapi di sini juga ada gegesek gitu. Nah, pada usaha yang kedua, dia itu energi kinetiknya bernilai 0 gitu. Nah, ketika kita meninjau dengan energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, maka kan jadinya ini setengah mv kuadrat ini sama dengan energi mekanik 2 cuman ada EK gitu kan, 0 gitu. Maka nggak mungkin dong berarti kita simpulkan F-nya sama dengan 0. Berarti kecepatan awalnya itu adalah sama dengan 0, nggak bisa. Karena dia awalnya punya kecepatan awal. Maka di sini karena di sini ada gaya F, maka si F ini akan melakukan usaha ketika dia di posisi awal. Nah, kita lihat ya bahwa kita ingat bahwa gaya usaha itu rumus lainnya adalah W sama dengan F dot delta S. Karena di sini hanya ada gaya gesek dan gaya gesek itu nilainya selalu negatif, berarti min F dikalikan dengan perpindahannya sejauh S. Berarti usahanya yang dilakukan oleh gaya F kecil ini adalah min Fs. Berarti di energi mekanik yang pertama kita tambahkan minus Fs. Nah, di energi mekanik keduanya tetap 0 nilainya. Berarti di sini jadinya setengah mv kuadrat sama dengan Fs. Maka ketika ditanya nilai S, maka ini bisa kita jawab dengan setengah mv kuadrat dikalikan dengan seper F gitu. Nah, jadi ini konsep yang penting untuk dipelajari gitu ya. Gitu. Ya. Ini mungkin tambahannya aja. Jadi sebetulnya kalau misalkan ada gaya non konservatif, kita tinggal menambahkan gayanya itu dalam bentuk energi gitu. Jadi ini kan gayanya F. Dia menempuh jarak sebesar S, maka dia melakukan usaha sebesar karena kita bisa pakai tinjauan vektor ya F dot delta S, maka ini menjadi min Fs gitu ya. Nah, maka ini menjadi setengah mv kuadrat sama dengan Fs gitu. Sama dengan Fs. Maka untuk mencari nilai S adalah seperti ini gitu ya. Ini adalah usaha oleh gaya non konservatif. Ya, jadi seperti itu. Mungkin untuk video kali ini saya usaikan terlebih dahulu. Silahkan bisa Anda pelajari latihan-latihan soal dari sumber-sumber lain. Nah, nanti akan saya bahas nih ya beberapa soal-soal menarik ya. Nih saya punya berbagai soal dan penyelesaiannya nih ya. Nanti akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.